Shalom, Bapak Ibu dan Saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel Follow Gurusha TV. Kali ini kita akan membahas Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu supaya membaca bagian itu terlebih dahulu sebelum mendengarkan video ini. Tolong dibaca berulang kali. Dosen saya pernah berkata, kalau ingin menyampaikan sebuah nats Alkitab, tolong baca nats itu minimal 20 kali, berulang-ulang. Sehingga informasi yang ada di dalam nats itu sungguh-sungguh sudah terpatri di dalam pikiran kita. Dan juga membaca ayat-ayat sebelum maupun ayat-ayat sesudah daripada perikop itu. Itu adalah prinsip dasar dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Tritunggal, kami mau belajar kebenaran firman-Mu yang kudus. Singkapkan kebenaran. Dan bagi mereka yang mendengarkan, biarlah ada respons, tanggapan yang serius tentang kebenaran firman Tuhan ini. Bagi mereka yang sama sekali baru mendengar, Tuhan panggil mereka oleh belas kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 ini berbicara tentang Zakheus. Nah, saya tidak terlalu banyak bicara tentang siapa Zakheus ini. Yang penting catatan Alkitab memberikan kita informasi bahwa dia itu adalah seorang pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai, artinya komandan dari beberapa orang yang memungut cukai di wilayah Palestina atau Israel di bawah pemerintahan Romawi. Jadi dia sebagai komandan atau bosnya para pemungut cukai itu. Dan tentunya seperti klaim Alkitab, dia adalah orang kaya. Dia mendapatkan kekayaan dari pekerjaan itu. Mungkin di dalam fakta, di dalam mereka melaksanakan sehari-hari pemungutan cukai itu, bisa aja mereka mengutip, atau sekarang kalau disebut itu ada pungli, ada jumlah yang ditambahkan selain daripada cukai atau pajak yang sudah ditentukan. Nah, dari situ mereka mungkin selain daripada upah atau gaji tiap bulan, mungkin ada juga komisi atau ada keuntungan dari pekerjaan itu. Ya biasalah itu ya, di lapangan seringkali orang bilang, oh itu uang transport, uang bensin, uang jalan atau uang kendaraan dan sebagainya. Yang penting informasi yang kita dapatkan, dia kepala pemungut cukai, kaya, dan tubuhnya pendek. Nah, jadi ketika Yesus datang ke Yerikho itu dia penasaran, dia pernah mendengar. Saya yakin bahwa berita tentang Yesus ini menggelegar di seluruh negeri. Dan seorang Zakheus ini antusias, penasaran seperti apa orang ini. Karena di dalam ayat yang ketiga dia berkata di situ, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi dia dengar Yesus mengajar begitu hebat. Mungkin ada orang memberi informasi kepadanya. Dia dengar bagaimana Yesus memberikan atau menyatakan mujizat. Nah, barusan sebelum bagian ini di dalam pasal 18 ayatnya yang ke 35 sampai 43 itu bicara tentang Yesus menyembuhkan seorang yang buta di dekat Yerikho. Ya, jadi sebelum masuk ke kota Yerikho, dekat Yerikho itu Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Nah, didengar itu menggelegar di seluruh negeri itu, isu yang hebat itu adalah kejadian yang spektakuler luar biasa. Dan Zakheus dikatakan penasaran seperti apa Yesus ini. Apa hebatnya Yesus ini. Nah, dia terhalang dengan banyaknya orang, lalu dia pergi mencari jalan keluar. Dia mendahului orang banyak itu. Dia tahu kemana Yesus akan menuju. Lalu dia mendahului orang-orang itu untuk naik ke atas dan dia bisa leluasa melihat Yesus. Nah, dalam kisah itu Yesus terus berjalan dan tepat menuju di mana Zakheus ini naik atas pohon. Maka memang tidak tercatat di situ. Saya percaya bahwa mungkin Yesus berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, siapa orang itu? Kenapa orang itu ada di atas? Lalu mungkin orang berkata kepada, oh itu Zakheus guru, itu Zakheus pemungut cukai, itu orang kurang ajar, itu orang nggak benar, itu orang berdosa, dia pengkhianat bangsa ini karena dia bekerja bagi pemerintah Romawi. Lalu Yesus justru memberikan panggilan kepada mereka. Dia memanggil Zakheus, turun, segera turun. Nah, ada nilai keseriusan di situ ya. Yesus
melihat orang ini, ya, sebenarnya tidak ada hal yang menarik terhadap Zakheus ini. Tidak ada hal yang menarik. Dia tubuhnya pendek dikatakan, ya wajar aja dia lincah ya. Orang kalau pendek kecil ya. Jadi beda ya. Waktu saya SM itu sering dikatakan Zakheus itu pendek dan gemuk. Itu saya kira salah. Karena kalau orang gemuk itu tidak gampang naik ke atas pohon. Justru dia pendek dan biasa aja, ya. Menurut saya ya. Lalu dia turun. Jadi keseriusan di situ yaitu dari segi cara Yesus berbahasa itu segera turun. Dalam bahasa Yunani itu speudo. Speudo itu apa? Speudo itu artinya ya sesegera, ya sesegera. Speed. Nah, kata speed itu cepat. Speudo itu maksudnya cepat sesegera. Dan ditanggapi oleh Zakheus seperti itu juga. Dia datang dan menghampiri. Bahkan Yesus katakan, aku mau ke rumahmu. Kita melihat ya misalnya di dalam ayatnya yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus datang di rumahmu. Nah, orang kalau menumpang di rumah bukan waktu yang sedikit. Itu ada sedikit durasi waktu yang memadai, yang cukup ya. Jadi Zakheus mungkin sesegera turun. Ya, orang kalau udah di atas itu, di atas pohon kalau turunnya, kalau dengan semeringa, dengan sukacita, karena memang Yesus dikatakan di situ bahwa ia menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada semacam kesukaan yang membuncah di dalam hati mendengar panggilan itu. Karena dia tahu, waduh ini spesial ini, Yesus yang luar biasa ini memanggil saya, siapa saya? Lalu Zakheus turun. Dan dia menyambut di rumahnya dengan sangat sukacita. Nah, kita melihat ada dalam narasi yang dibuat oleh Lukas ini ada semacam pengontrasannya atau perlawanan yang begitu hebat dari orang banyak itu. Dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan bahwa mereka bersungut-sungut ketika mereka melihat kejadian itu. Alasannya apa? Kalau misalnya Yesus ini adalah nabi, guru, atau dia adalah utusan Tuhan, ya. Bahkan mungkin kalau kita naikkan levelnya, dia adalah Allah. Dalam pribadi Yesus kan kita tahu ada dua natur ya. Dia sungguh-sungguh Allah, diutus oleh Allah. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan dia juga adalah manusia. Mengambil rupa manusia menjadi daging. Dia yang menjadi daging artinya dia manusia sejati, tidak berdosa, ya. Jadi dalam pikiran orang banyak itu kalau dia Allah, kalau dia nabi, kalau dia utusan, kalau dia hamba Tuhan, kalau dia orang yang suci, yang kudus, nggak boleh bergaul dengan orang berdosa seperti Zakheus ini. Ya, jelas perkataan mereka di situ ayatnya yang ke-7. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, jadi ada semacam antipati ya terhadap Zakheus yang diklaim sebagai pengkhianat bangsa. Dan sebenarnya orang-orang ini ya mungkin di antara orang-orang itu ada beberapa kelompok ya. Ada murid, ada ahli Taurat, mungkin ada orang Farisi, ada tua-tua juga. Dan orang banyak yang terus memperhatikan. Jadi ada beberapa pimpinan agama pada waktu itu. Orang Farisi, ahli Taurat, dan para tua-tua itu terus memperhatikan perjalanan Yesus. Kalau ada kesalahan yang dia perbuat. Dan mereka menjadikan modal untuk menghajar dia. Nah, saya percaya bahwa orang-orang itu merasa diri begitu benar ya. Ketika mereka menghunjuk si Zakheus adalah orang berdosa. Saya secara pribadi nggak berani bilang orang ini orang berdosa. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita sama. Dia, Zakheus, tidak dipungkiri dia berdosa. Saya juga sama berdosa. Nah, kita melihat nanti respons Yesus ya. Ketika dia mendengar itu, mereka bersungut-sungut. Mereka menggunjingi pertemuannya dengan Zakheus. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat yang ke-8 menunjukkan kepada kita bahwa ada pembicaraan yang serius antara Yesus dengan Zakheus. Mungkin di dalam rumah itu, dalam perjumpaan itu, Yesus sangat keras berkata kepada Zakheus tentang dosanya. Tentang siapa dia. Saya percaya itu memang tidak ditulis, tapi kita bisa membayangkan bahwa Yesus tidak mau membuang waktu sembarangan ya. Dia datang ke rumah Zakheus karena itu penting. Ada berita yang sangat besar yang ingin disampaikan kepada Zakheus. Dan itu kita tahu dari respons daripada Zakheus di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata apa? Dikatakan di situ,
Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Oh, itu berita yang luar biasa ya. Ya, kalau bukan karena sesuatu yang penting yang Tuhan sudah sampaikan kepada Zakheus, tidak mungkin ada reaksi itu dari Zakheus. Oh, dia berani membagikan setengah dari miliknya diberikan kepada orang lain. Nah, ini menegaskan juga kondisinya dia orang kaya ya. Dia berani memberi setengah, itu artinya dia hidupnya masih aman. Ketika dia memberi setengah, itu hidupnya masih aman. Ya, jadi dia secara materi banyak. Nah, sekarang perjumpaannya dengan Kristus itu mengubah semua konsepnya. Apa yang terjadi? Perubahan konsepnya adalah, kalau selama ini orientasinya adalah keuntungan dirinya, maka sekarang setelah pertemuannya dengan Yesus, dia berubah. Orientasi segala sesuatu sekarang bukan dirinya lagi. Tapi apa yang dimiliki justru dia berani bagikan kepada orang-orang miskin sebagai bukti bahwa dia telah bertemu dengan sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih menarik dari kehidupannya selama ini. Nah, setengah dari miliknya. Ya, itu sebuah aksi yang luar biasa ya. Bisa memberkati orang-orang miskin. Nah, hal yang kedua lagi, reaksi daripada Zakheus ini setelah pertemuannya dengan Yesus, muncul sebuah pernyataan selanjutnya di ayat yang ke-8 itu. Dia berkata bahwa kalau ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Nah, soal pemerasan ini maksudnya diambil secara paksa, entah dalam bentuk tipuan, entah dalam bentuk kekerasan. Maka orang harus membalikan itu kalau misalnya dia datang kepada Tuhan. Nah, ini sangat baik ya saudara, karena ada hukum dalam perjanjian lama soal barang rampasan ini, atau barang atau sesuatu yang kita dapatkan itu, entah uang entah barang kita dapat dirampas, itu Anda nggak boleh datang kepada Tuhan sembarangan. Kalau engkau datang mohon pengampunan kepada Tuhan, lunasi dulu itu, bayar dulu hasil rampasan itu, kembalikan kepada orangnya. Saya mau ajak kita melihat dalam Imamat pasal 6-nya ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Ya, artinya barang-barang atau sesuatu yang kita peras itu dengan cara dusta ya. Ya, kita tahu tadi profesinya ya. Mungkin ada pemerasan di situ ya, soal pajak ya, kayak kejadian-kejadian juga. Kadang-kadang juga para petugas pajak ini aneh-aneh ya, cari-cari kesalahan pengusaha misalnya, lalu mereka terus naik-naikkan harga pajak itu, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Nah, itu bentuknya modelnya seperti itu. Itu cara dusta mengerjain orang supaya harta orang itu menjadi milik kita. Nah, itu yang dirasakan oleh Zakheus ini. Maka dia berkata bahwa aku mau mengembalikan 4 kali lipat, 4 kali lipat. Padahal dalam hukum perjanjian lama itu menggantinya dengan 120%. Karena 1/5 ya, ditambah 1/5. 1/5 itu kan 20%. Ya, jadi dia kalau memeras 100.000, dia harus bayar kembali 120.000. Nah, sekarang dia bayar 400.000, 4 kali lipat. Itu luar biasa ya, lompatan itu. Kenapa? Sekali lagi, itu terjadi karena perjumpaannya dengan Yesus ini yang paling penting itu. Pokok pembicaraan ketika mereka di rumah, lalu mereka bicara, Yesus membicarakan kebenaran, Zakheus merespons kebenaran itu. Dan itulah yang indah, luar biasa. Nah, setelah itu, melihat apa yang terjadi itu, ya Yesus memberikan penilaian. Penilaian pada imannya Zakheus. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ya, jadi kedatangan Yesus di rumah Zakheus itu bukan hanya secara pribadi kepada Zakheus, tapi itu justru memberkati seluruh isi rumah daripada orang kaya ini. Nah, di zaman dulu pada waktu itu orang kaya biasanya banyak ya, banyak pekerjanya, banyak budaknya, banyak pembantunya. Kalau hari ini orang-orang kaya pada waktu itu ya santai-santai aja ya, dia punya harta, dia gaji orang ya. Kalau orang kaya disebutkan ya itu pasti banyak. Nah, ini orang-orang yang ada dalam rumah Zakheus mendapatkan keselamatan, artinya mereka mendapatkan berkat. Hanya Zakheus yang memulai pertemuan dengan Yesus, yang dipanggil secara khusus oleh Yesus,
Sekarang itu memberkati rumah itu, semua orang yang ada dalam rumah Zakheus. Ya kita tidak tahu berapa banyak ya, karena laporan Alkitab tidak juga detail soal itu. Tapi ketika Yesus berkata rumah ini, artinya orang-orang yang ada dalam rumah ini diberkati melalui pertobatan Zakheus ini dan melalui berita. Itu intinya, berita yang disampaikan oleh Yesus itu dalam rumah itu. Nah, Yesus memberikan semacam proklamasi ya, atau semacam deklarasi tentang siapa Zakheus sekarang dalam ayatnya yang ke-9 itu. Karena orang ini pun anak Abraham. Orang ini anak Abraham ya. Itu seringkali disinggung ya dalam pembicaraan Yesus. Ada banyak orang mengklaim diri sebagai keturunan Abraham. Ya. Tapi sebenarnya hidupnya bukan keturunan Abraham. Jadi secara fisik memang mereka adalah keturunan Abraham, tapi hidupnya mereka tidak meneladani imannya Abraham. Maka seringkali Yesus justru berkata, waduh, kamu secara fisik mungkin keturunan Abraham, tapi sebenarnya hidupmu tidak menunjukkan bahwa engkau adalah orang beriman. Kalau engkau mengaku sebagai keturunan Abraham, karena Abraham itu adalah orang yang berjanji dengan Allah kan. Orang yang berjanji dengan Allah, ada perjanjian, ada covenant di situ antara Allah dengan Abraham. Ya, masih ingat ya waktu ada binatang yang dibelah itu, ya, dan Allah sendiri lewat di tengah-tengahnya. Dibuat Allah sendiri dalam inisiatifnya Allah berjanji mengikat janji dengan Abraham. Itu spektakuler ya. Jadi bagi orang yang telah mengikat perjanjian dengan Allah itu orang Israel seringkali mengklaim diri saya keturunan Abraham. Yesus seringkali menyoroti itu, bukan secara fisik iya, tapi kamu dalam imanmu bukan keturunan Abraham. Nah, Yesus justru memberi status keturunan Abraham kepada Zakheus ini. Kenapa? Karena Injil, berita sukacita, berita besar yang Yesus sampaikan, artinya Yesus sendiri. Jadi kalau bicara tentang Injil itu sebenarnya dirinya ya, Yesus sendiri. Injil itu ya Yesus sendiri. Apa Injil? Yaitu berita kematiannya di atas kayu salib, pengorbanannya di atas kayu salib, hidupnya yang dia persembahkan di atas kayu salib, dan kebangkitannya dari antara orang mati, memberikan penegasan kepada kita bahwa Yesus telah mengasihi kita dan kita harus merespons itu, menanggapi itu dengan serius. Oh, inilah yang Tuhan telah beri kepada kita. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayatnya yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi lihatlah bagaimana Lukas memframingnya atau membuat seperti itu polanya atau berita itu, narasi ini, dia terus mengingatkan kita bahwa Yesus anak manusia ya, firman yang telah menjadi daging, menjadi manusia. Itu visi misinya dalam dunia ini, mencari mereka yang terhilang ya, mencari mereka yang terhilang. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Apa yang kita lihat di sini bahwa visi misi Yesus ke dalam dunia ini adalah soal pemberitaan. Jadi itu yang semestinya juga ditangkap oleh gereja. Kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini. Tugas kita yang paling besar adalah soal pemberitaan ini. Ya. Jadi saya secara pribadi itu kalau soal pemberitaan saya sangat antusias ya. Beberapa waktu yang lalu saya diundang memberitakan kebenaran firman Tuhan di pulau di Tanah Masa itu, kepulauan di setelah Telo. Ya, secara hitung-hitungan rasa capek dan tugas, saya juga punya tugas di tempat saya. Tapi saya ketika mendengar itu ada panggilan dari sana, saya tidak menahan diri atau lihat situasi. Saya harus ke sana. Saya memberitakan, saya mengorbankan tenaga di situlah, lain sebagainya. Kenapa? Karena ini besar. Nah, gereja kalau sudah kehilangan ya tangkapan ini, tidak menangkap berita ini, omong kosong. Ngapain kita menjadi gereja? Kadang banyak gereja itu sibuk dengan gedungnya, sibuk dengan kayak kemarin kita sidang. Sidang itu kita menghabiskan waktu dan menghabiskan berapa uang habis dalam setiap pertemuan akbar itu. Hasilnya apa? Mohon maaf ya, ini hanya semacam koreksi singkat aja. Hasilnya apa?
Tapi coba untuk pemberitaan Injil, coba untuk misalnya ada pemberitaan Injil, ada kita pergi memberitakan kabar sukacita ini. Mungkin ada KKR di sana. Betapa sedikitnya orang merespons, betapa sedikitnya orang mendukung. Gak ada dukungan, Bapak Ibu. Tapi untuk hal-hal yang seperti itu, yang sebenarnya ya, saya pribadi itu kalau menganalisa secara real, apa faedahnya semuanya itu? Gedung-gedung besar, mewah-mewah dengan AC dan sebagainya. Kita habiskan dana begitu besar untuk itu. Tapi untuk pekerjaan pemberitaan, marturia itu sendiri, nol. Jadi kita gereja, Tuhan itu harus menangkap itu, Bapak Ibu. Saya pribadi ya berkomitmen untuk terus memberitakan Injil. Saya ini di berbagai media, di TikTok aja saya bicara tentang Injil di situ. Di Facebook saya menulis di situ tentang berita Injil. Di WA saya bagikan video saya. Di YouTube ini saya bekerja keras untuk YouTube ini. Supaya banyak orang mendengarkan berita Injil. Supaya orang bertobat. Supaya orang menerima kasih karunia Tuhan. Dan hidupnya itu berubah. Orientasi hidupnya bukan lagi dirinya sendiri. Zakheus ini seperti setelah dia bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat itu, Sang Hidup itu sendiri. Orientasi hidupnya bukan lagi dirinya sendiri. Kalau selama ini dia rakus ya, dia genggam semua. Sekarang dia bagikan ke orang lain, Ya. Jadi saudara, kalau soal pemberitaan Injil ini hal penting, tugas kita. Ada 3 panggilan gereja kan. Seringkali kita nyanyikan 3 panggilan gereja, marturia, koinonia, diakonia. Sejauh mana kita terlibat dalam tugas panggilan gereja itu? Tugas kita yang pertama adalah marturia, pemberitaan Injil. Mari dukung pemberitaan Injil, ya. Seperti apa yang kami kerjakan ini, mari dukung pemberitaan Injil. Dan kami itu alumni dari STT Amanat Agung yang ada di Nias ya, kami sudah komitmen. Kami tidak membebani gereja, asalkan ada gereja yang meminta untuk bisa memberikan kami tempat dan waktu, lalu ada orang untuk mendengarkan berita Injil. Kami siap memberikan berita Injil, menyampaikan berita Injil. Dan mari dukunglah setiap tindakan-tindakan pemberitaan Injil, baik itu secara organisasi maupun secara personal. Saya secara pribadi, saya bergumul soal itu, dan saya mengharapkan Bapak Ibu dan Saudara boleh menolong, mendukung, setidaknya berdoa biar segala pelayanan yang kami lakukan untuk pemberitaan Injil ini banyak orang boleh menerima anugerah Tuhan. Seperti Zakheus, sekarang hidupnya sudah mengalami perubahan, pertobatan, dan dia mengalami kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.